قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali sahabat Yamani di acara kajian berseri Yamani Road to Ramadan Jannah from Home bersama kami di Yamani TV. Jangan lupa sebelum menyelesaikan tayangan ini, like, share dan subscribe channel ini ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh ustadzah kita, Ustadzah Eti Setiawati, Sarjana Sosial. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ustadzah Eti ini adalah beliau seorang konsultan Rumah Keluarga Indonesia, kemudian juga beliau konsultan keluarga Lembaga Peduli Wanita, kemudian juga beliau adalah seorang konsultan keluarga komunitas sekolah istri. Masya Allah, luar biasa ya. Hari ini kita akan mendalami gitu ilmu dari beliau terkait dengan bagaimana sih bukan mengajarkan tips ya Ustazah, tapi tips gitu Ustazah ya. Anak ya. Untuk anak-anak kita ini mencintai puasa gitu. Jadi bukan cuman mengajarkan, menyuruh gitu ya Ustazah, apalagi zaman sekarang gitu ya Ustazah, banyak sekali tanda kutip gangguan gitu ya Ustazah. Mungkin ada yang nggak dekat dengan orang tuanya dan akhirnya mereka di rumah puasa, di luar jajan misalnya gitu. Karena memang belum ada cinta mungkin Ustazah di dalam hati mereka gitu ya Ustazah. Nah, jadi bagaimana nih kita coba yuk sama-sama, apalagi saya nih masih kecil-kecil gitu anaknya, jadinya kesempatan emas nih, ilmu emas banget buat saya dan semua ibu-ibu yang sedang melihat acara ini, insya Allah. Baik, langsung saja ya kita simak paparan dari Ustadzah Eti. Kepada Ustadzah Eti dipersilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yuki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, emak-emak yang ada di rumah, bertemu lagi dengan kami ya insya Allah ya pada kajian yang ditampilkan oleh Yamani TV ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi mengulang masa lalu nih. Anak saya kan udah gede-gede ya, udah besar-besar ya, dan ada yang udah nikah juga. Rindu loh nanti menemani anak berpuasa, dan itu pahalanya besar sekali. Tema yang menarik buat saya tentang tips ya, bagaimana mendidik anak puasa di usia yang sangat dini ya. Kalau menurut beberapa psikolog, usia matang anak tuh untuk bisa dipersiapkan ya, untuk melakukan atau melatih ya, puasa itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Tapi anak saya 3 tahun setengah ya. Saya mulai latih 3 tahun setengah. Waktu itu saya itu mengantar seorang ustazah yang memiliki 13 anak ya. 13 anak saya antar sampai rumah, dan saya sempat mampir ke rumahnya. Saya bilang, Ustazah bagi ilmu dong, bagaimana cara mendidik anak berpuasa. Waktu itu anak saya yang pertama umur 3 tahun setengah. Lalu diceritakanlah. Ke rumah beliau? Ke rumah beliau. Ya karena dia habis ngisi kajian di Cibubur. Nah saya dulu nganterin pulang beliau ke rumahnya. Nah sampai di rumah beliau mampir sebentar lah ya, ngobrol-ngobrol sambil saya minta ilmunya. Nah beliau menceritakan bagaimana trik-triknya ya dalam memberikan motivasi anak untuk berpuasa, dan subhanallah saya ikuti dan berhasil. Tapi tadi ya Bu, jangan dipaksa anak-anak ya, jangan ngikuti emosi atau keinginan kita. Tapi memang ini kan pembelajaran, karena anak tuh nggak wajib ya, yang wajib tuh anak yang sudah balik, dia sudah mengerti Islam gitu ya, dan memang secara syariat dia sudah kena hukum wajib berpuasa. Nah kalau anak-anak kan belum, cuma kalau dia melakukan dengan baik, maka pahala kebaikan anak itu buat kita orang tuanya. Makanya effort buat orang tua membersamai anak-anak berpuasa itu dinilai oleh Allah, dan balasannya ya buat kita. Tapi dengan catatan untuk anak yang sudah diakikah ya. Kalau belum diakikah jadi nggak dapat, cuma amal soleh sebagai orang tua mendidik. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, bicara tentang trik atau tipnya apa aja sih ya buat anak-anak kita supaya mereka mau berpuasa. Ini nggak bisa langsung mau dekat Ramadan ya.
kita ajak berpuasa, enggak sama seperti Ujuk-ujuk. orang tua juga. Nggak bisa ujuk-ujuk Harus gitu ya, ada Ustazah. proses sosialisasi. Kalau bapak-bapak nonton bola aja dari 365 hari lagi Udah FIFA gitu ya. soundingnya gitu ya. Iya, soundingnya udah dimulai gitu Iya, dari setahun sebelumnya. Nah, puasa juga begitu. Masya Allah. Bagaimana mengingatkan anak-anak tuh bentar lagi puasa, bentar lagi datang Ramadan gitu. Bahkan gitu ya, kalau bisa seperti ada umbul-umbul di rumah gitu ya. Dulu sih saya bikin gitu sama anak-anak ya. Kalau zaman sekarang spanduknya udah dijual tuh, ada bacaannya ya. Sambut Ramadan. Sambut gitu ya. Ramadan, marhaban ya Ramadan, Iya. no food, no drink, puasa yes gitu ya. Nah itu sebagai salah satu sarana mensosialisasikan bahwa bentar lagi Ramadan loh. Tapi tidak hanya sekedar sosialisasi ya Mbak Yuki ya, di dalamnya harus ada pemahaman. Jadi kita berikan pemahaman, makanya anak 5 tahun udah bisa diajak dialog. Keutamaan Ramadan tuh apa sih? Pahala dilipat gandakan, bulannya penuh kemuliaan, dan banyak hal-hal yang nanti Allah berikan balasan-balasnya terbaik. Bahkan berlipat-lipat, siapa yang nggak mau dapat pahala berlipat-lipat ya. Maka pemahaman itu harus dipelajari orang tua. Bagaimana mungkin orang tua yang mau ngajari anak puasa kalau dia nggak punya bekal pemahaman untuk memberikan ilmunya kepada anak-anaknya. Dan Masya Allah ya, mudah-mudahan kita nih dengan adanya Yamani TV ini ya, jadi bisa belajar nanti ya, bisa dipakai triknya untuk membersamai anak-anak berpuasa. Nah selain pemahaman, juga kita harus memberikan informasi kepada anak-anak tentang keutamaan puasa. Saya jadi ingat anak saya yang ketiga ya. Saat dia bisa berpuasa sampai maghrib ya. Saat bisa sampai maghrib, dia tuh pas kita buka puasa di rumah ibu saya ya. Jadi ada ibu, bapak saya, ada sepupunya dia ya. Keponakan saya juga ada di situ, kemudian adik-adik saya juga. Jadi pas saat dia sampai maghrib, kita semua ngasih pujian tuh, hebat gitu ya. Dan dia bisa merasakan minum teh manis itu di saat maghrib. Dan luar biasanya ketika dia bilang, Mi enak ya minum teh manis maghrib-maghrib. Padahal nggak cuma anak-anak ya, kita juga merasakan yang sama. Karena kata Nabi kan, kebagian seorang muslim itu satu saat dia buka puasa, salah satunya minum teh manis ya, anget-anget. Dan dua nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika anak saya bisa merasakan nikmat ya minum teh, dia cerita besoknya ke sekolah. Minum teh manis, dia ke Asila dulu ya, temennya yang namanya Asila. Nah, Sila minum teh manis maghrib tuh enak loh, asal jangan makan apa-apa dari subuh katanya gitu ya. Sampai akhirnya dia bilang ke ibunya, ibu aku mau kayak Saidah gitu kan ya, bukan puasa dia istilahnya, pengen nyobain minum teh manis maghrib gitu ya. Dan Masya Allah besoknya ngikutin. Ibunya telepon saya, Umi Saidah ngomong apa ya, anak saya jadi pengen ikut. Nah itu jadi menginfluence teman-temannya untuk cobain deh minum teh manis maghrib gitu ya. Padahal kan itu puasa ya. Nah salah satu keutamaannya adalah menikmati minuman yang mungkin buat kita biasa aja kalau tidak diminum pas maghrib. Nah itu ya, jadi bagaimana kita menceritakan kepada anak tentang keutamaan puasa dari sisi yang mungkin bisa mereka langsung rasakan ya, real gitu ya. Selanjutnya yang kita lakukan sebagai trik atau tip ya dalam mengajak anak berpuasa adalah melatih berpuasa secara bertahap ya. Melatih puasa secara bertahap itu begini maksudnya. Anak saya nggak langsung dari awal Ramadan bisa sampai maghrib. Jam 10, jam 12, kemudian jam 2. Itu masa-masa gentingnya itu ya, setiap 2 jam sekali. Nah, saya punya trik gitu ya. Kan saya juga puasa ya, lemes juga kadang-kadang ya. Kalau pagi saya masih bisa tuh energi saya cerita. Jadi ibu harus punya banyak bekal dongeng atau cerita ya. Nabi, cerita sahabat gitu ya kepada anak-anak. Sehingga ketika dia udah mulai lapar, Umi, anak saya dulu nggak lapar teriaknya, susu. Karena semuanya suka susu ya. Susu Umi, nggak makan nggak apa-apa, asal susu gitu ya. Nah subhanallah, jam 10 cerita. Jam 12 habis sholat zuhur, nangis lagi Umi, susu Umi gitu ya. Terus jam 12 kan itu waktu siang ya. Nah, saya puterin film-film. Dulu mah banyak kaset video-video ya. Sejarah Nabi Yunus, sejarah Nabi Musa, itu banyak ya. Itu nonton sambil tidur-tiduran. Jam genting lagi itu jam 2. Kalau jam 2 saya mulai bikin mainan yang tidak instan. Jadi kalau zaman sekarang anak-anak mainannya instan ya. Kalau
kalau bisa mainannya yang memang dibikin gitu ya, atau kalau main yang lama, main ludo, main monopoli gitu ya, kemudian main ular tangga, itu jadi lama. Iya. Kalau sekarang anak-anak tembak-tembakan gitu Iya, ya, jadi tinggal sebenarnya beli gitu ya ya, Ustazah. bagus puzzle ya, puzzle tuh bagus juga. Nah itu jadi bertahap. Jam 4 baru tuh mulai lagi teriak, Umi susu, sampai akhirnya nanti gini, ya udah sekarang mandi, saya siapin bak tuh. Saat ya boleh mandi, abis mandi kita ngabuburit. Yang bisa makanya kalau seminggu pertama saya menemani anak berpuasa, saya benar-benar di rumah menemani mereka dari segala aktivitas, karena butuh effort dan tenaga memantau. Ingat ya, sosialisasi dulu ke tetangga. Anak saya sangat familiar dengan tetangga ya. Jadi ketika dia aus dari rumah, dia pasti ke tetangga, Mama Aan minta minum gitu ya. Nanti ke Mbak Mi minta minum gitu dulu ya. Nah, saya udah sosialisasi. Nanti kalau ke sini anak saya bilang ya, di sini nggak ada minum, di sini puasa. Emang nggak ada minuman kan? Nggak ada makanan. Kalau pas siang-siang nanti adanya maghrib kan. Nah, dia pulang tuh, Umi, Mama Aan juga puasa, Mama Adam puasa, Umi, ya itu semua juga puasa. Jadi jangan cuma di rumah ya. Ke ibu bapak saya juga gitu, Ma ini lagi dilatih puasa ya Ma, jangan dibiarin ya kalau dia teriak-teriak minta minum gitu ya. Jadi ada kerjasama juga. Nah, itu bertahap sampai nanti mungkin minggu terakhir baru bisa sampai maghrib. Jadi kalau udah sampai maghrib tadi ya apresiasikan. Anak tuh kadang-kadang dapat pujiannya susah dari orang tua ya. Kalau kira nakal, nilainya jelek, gampang banget kita tuh menjudge anak, kamu tuh begini yang negatif. Sementara kalau dia berprestasi, pelit banget kita. Nah harus dipeluk, ih hebat, keren, kamu tuh jagoan banget bisa puasa. Kalau punya duit bolehlah diberikan hadiah. Nah kalau saya tadi ngabuburit tuh gini biasanya. Dulu cuman ada toko itu supermarket Arundina zaman dulu. Saya ajak ke situ, padahal di rumah anak saya udah bilang gini, Umi aku mau mati, Umi gitu ya. Sampai bilang gini, Umi dosa loh kalau sampai aku mati gara-gara puasa. Udah mandi, berendam, yuk kita sekarang ngabuburit cari makanan dan cari mainan. Nanti yang bisa sampai maghrib, ini mainan ini buat kamu. Tapi nanti kalau nggak bisa sampai maghrib, mainan ini belum jadi milik kamu. Saya bilang yang harganya 5.000. Itu di tempat supermarket itu lari-lari bisa kok. Umi ini 5.000 nggak? Umi 5.000. Anak-anak pintar merekayasa ya. Merekayasa hidupnya dia biar kelihatan bener-bener lemes. Padahal enggak. Cuma tadi catatannya ya. Iya, cuma catatannya ibu-ibu di rumah ya. Dia harus puasa itu diiringi dengan sahur ya. Sahur yang sehat. Makanya anak saya sahurnya agak lama karena dia minum susu juga. Tambah lagi nutrisi gitu ya. Dan memang saya agak sedikit longgar ya. Silahkan milih menu makanan yang dia suka. Jadi kita udah buat tuh menunya. Hari ini bikin apa, sesuai dengan permintaan anak-anak. Jadi mereka semangat gitu ya. Iya, untuk iya. bangun Terutama gitu sahur. Ya. Kalau sahur iya, karena agak sulit ya. Dulu saya sama suami kerja sama ya. Kita mangku satu-satu anak, biar dia merem, kita suapin. Karena itu bekal dia buat puasa. Kalau dia nggak sahur, jangan paksain anak ya Bu ya puasa. Karena ada yang maksain anak puasa, akhirnya meninggal dunia juga ada. Karena kan anak kita nggak bisa ngelihat nih beneran lemes apa nggak beneran lemes ya. Jadi jangan maksain kehendak kita supaya kita dapat pahala. Tapi lihat bagaimana kesiapan anak. Kalau nggak siap, kalau tidak memungkinkan, jangan. Itu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan apresiasi, ini juga bagian dari trik kita. Saat anak memang perlu diapresiasi, dia bisa sampai maghrib, maka berikan hadiah. Ya, jangan hadiahnya lebaran. Nanti yang ditunggu lebaran. Makanya anak-anak sekarang yang ditunggu lebaran karena dapat bajunya, lebaran. Yang ditunggu lebaran karena amplopnya dikasih lebaran. Kalau saya mah enggak. Amplop itu dikasih harian. Jadi kalau memang kamu bisa satu hari sampai maghrib, nah ini hadiahnya. Sesuai kemampuan ya. Nggak harus uang juga tadi saya bilang ya. Boleh jadi pelukan. Semua soalnya melukan, nenek kakeknya, tante-tantenya, omnya semua meluk. Dan memberikan pujian. Hebat banget. Kayaknya dia ngerasa, aduh aku hebat banget ya. Gitu ya. Nah ini harus diperhatikan. Buat orang tua ya dalam memberikan apresiasi kepada anak. Dan konsultasikan sama sekolah ya. Kadang-kadang anak kita tuh puasa sendiri. Itu yang saya alami ya. Anak saya tuh, Umi itu kok masih boleh dibawa makanan. Dan makan di depan anak saya coba. Kan harusnya ada kerjasama dari sekolah ya. Jangan bawa makanan dan minuman saat anak-anak tuh lagi belajar puasa. Kalaupun dia nggak puasa, nanti makannya di rumah lah. Jangan di depan anak-anak yang sedang belajar puasa. Tadi ternyata nggak cuma ke tetangga, ke keluarga ya. Perlu juga di sekolah juga. Karena nanti anak-anak yang bisa berpuasa dengan baik, itu tidak hanya membuat dia sehat, ya.
tapi juga secara perkembangan emosional baik. Oh, gitu. Dan ini juga akan sangat mendukung spiritual anak. Masya Allah. Jadi anak-anak akan mencintai puasa karena merasakan dampaknya sehat. Iya. Mereka akan mencintai sholat karena akan merasakan bahwa sholat itu punya dampak yang besar buat dia. Mungkin saat, misalnya ke anak saya yang pertama ya, kalau mau ujian atau apa tuh sholat tahajud sampai khusyuk banget ya. Dan itu dia rasakan bahwa kalau dia udah sholat tuh tenang. Bahkan bisa memberikan nilai yang lebih baik kalau dia sholat gitu ya. Kalau dia sholat. Ya walaupun tidak semua anak ya, ada saatnya anak-anak tuh ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Kadang-kadang tergantung nama juga ya. Saya punya anak namanya Fakhria Saida, artinya itu dia membanggakan tapi menyenangkan. Kadang-kadang kalau ada yang nyebelin, dia tuh berusaha menyenangkan, gitu ya, membanggakan. Ya jadi ngasih nama anak harus benar-benar jadi sebuah motivasi kita untuk berdoa. Kembali lagi tadi. Jadi hikmah dari kita mampu mengajak anak bisa berpuasa, anak-anak itu secara emotional question bagus, bahkan ini mempengaruhi intelektualnya. Dan juga tentu saja sangat mendukung spiritual anak-anak. Kita bisa lihat Mbak Yuki sekarang ya, perkembangan anak-anak usia 15 tahun seperti apa. Kalau tidak dilatih dengan berpuasa, karena puasa itu Allah desain ya, dengan memiliki berbagai dimensi kehidupan kita yang bisa terangkum gitu ya. Mampu menahan lapar dan dahaga, mampu menahan emosi gitu. Mampu menahan hal-hal yang bisa merusak puasa gitu ya. Jadi kenapa orang berpuasa itu luar biasa dahsyatnya? Satu, memang memberikan semangat untuk ibadah. Cuma di bulan Ramadan kita puasa itu benar-benar menunggu waktu maghrib, menunggu waktu subuh. Kadang-kadang semua azan ditungguin. Dan juga semangat untuk ke masjid. Coba ibu-ibu yang udah tua-tua nih biasanya naruh sejadah itu paling depan. Orangnya nggak ada, padahal belum ada orangnya. Sejadahnya udah dipasang di depan. Itu semangat mau taraweh pada orang-orang tua. Dan dikejar itu. Bahkan ada saya kalau barengan itikaf di Masjid Ittihad itu ya di Bukit Permai, itu ibu-ibu udah tua yang semangat untuk itikaf. Jadi semangat ibadah saat Ramadan itu tinggi, maksimalkan. Buat anak juga begitu. Kedua, memang menekan tingkat kemaksiatan yang mungkin kita bisa lakukan. Itu peluangnya kecil sebetulnya bermaksiat. Kenapa? Karena memang nggak ada tenaga, nggak ada energi, mau marah juga aduh udah lemes gitu ya. Tapi tadi ketika kita berusaha untuk menahan, kan akan menjadi sebuah tumbuhnya karakter kristal di dalam diri kita, jadi orang yang sabar. Anak-anak juga begitu, karena dia mampu menahan, nggak makan dulu ya, nggak minum dulu ya, sabar ya. Kulkas kosongin ya, ibu-ibu triknya ya, kalau anak nggak boleh makan dan minum saat puasa, karena memang kita nggak ada. Jadi nggak ada minuman, nggak ada makanan, bersih kulkas. Kalau ibu di rumah ngajak anak puasa, tapi di kulkas masih banyak minuman, di meja banyak buah dan makanan, itu sama aja ibu memberi peluang anak untuk makan dan minum tanpa kita ketahui. Tapi kalau benar, saya anak kan suka susu ya, jadi susu saya taruh di paling atas, dia nggak akan bisa ngambil. Tapi nanti kalau udah saat buka baru saya kasih susunya. Nah, jadi bagaimana mengamankan dulu ruangan-ruangan dari makanan-makanan. Itu aja buka kulkas lama-lama diginin, aduh enak banget adem gitu ya. Kulkas dibuka atau dia bentar-bentar cuci muka. Kan itu effortnya anak ya supaya dia bisa tetap segar, tetap merasa bahwa puasa itu yang tadinya panas kalau di luar, di dalam tuh jadi sejuk, enak gitu ya. Nah, makanya ini melatih bagian dari tidak hanya lapar dan dahaga, emosinya, kemudian mampu menahan hawa nafsunya. Kan kita juga orang tua begitu ya, nggak boleh marah gitu ya. Karena nanti bisa rusak puasa kita. Sebetulnya mau marah tapi tahan, oh ya lagi puasa. Jadi tameng ya, jadi tameng yang buat kita, iya ngelihat anak mau marah, nggak boleh lagi puasa. Melihat suami kesel, nggak boleh lagi puasa. Jadi biarin aja suami nggak bantuin kita, nggak apa-apa, asal dia baca Quran terus. Pahala dia dapat juga buat kita. Biarin aja, pokoknya ngerjain apa-apa kita. Walaupun tadi kita terbata-bata untuk bisa menyelesaikan hatamnya, tapi biarkan anak baca Quran sebanyak-banyaknya, biarkan suami baca Quran, kita yang fasilitasi. Pahalanya kan kita juga dapat. Jadi anak-anak tadi ya, saya ulangi lagi, bagaimana mereka memiliki kemampuan ketika berpuasa sampai maghrib, menu, ditambah tadi karena sudah diberikan pemahaman, diberikan bagaimana keutamaan-keutamaan puasa yang bisa didapat oleh kita. Nggak cuma anak-anak kok, kita juga semua orang tua sama mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Sehingga benar-benar bisa menjadikan anak-anak kita punya karakter yang terbaik.
yang mampu tidak terpengaruh oleh orang-orang di luar. Ya, anak-anak sekarang, Masya Allah. Betapa sedih ya kalau kita dengar masih usia SD, perilakunya sudah seperti orang dewasa. Usia yang belum dewasa sudah seperti orang tua. Sementara orang tua jadi kayak anak-anak gitu ya. Dunia terbalik. Orang yang sudah harusnya fokus ibadah, tapi masih sibuk dengan urusan dunia, bahkan masih mengikuti hawa nafsunya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, banyak hal-hal yang kalau kita mau belajar dari kejadian-kejadian yang ada saat ini luar biasa. Bisa memotivasi kita untuk menjaga dengan baik ya anak-anak kita melalui wasilah bagaimana nanti Ramadan itu kita optimalkan membersamai anak-anak dengan berpuasa, berkumpul bersama, beribadah bersama, buka bersama, sahur bersama, sholat bersama ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Gimana? Pak Yuka, ada yang mau ditanyakan? Kemudian bagaimana Ustazah, ini mungkin terakhir Ustazah ya, untuk teknisnya Ustazah, ketika tahapannya tadi, misalnya jam 10, jam 12, itu baiknya jam berapa Ustazah? Maksudnya Kenapa? apa memang ketika dia lapar untuk dibuka dulu? Tadi gentingnya kan setiap 2 jam ya, dimulai dari jam 10. Nah jam 10 kalau dia bisa melewati, nanti jam 12 nangis lagi kan. Kalau kita lihat tadi kondisinya nggak memungkinkan, lewat dari jam 10 ya nggak apa-apa, dia berarti buka. Dan saya nggak pernah bilang gini, puasa ada setengah hari. Kalau dia udah buka jam 10, jam 12, jam 2 atau jam 4, berarti bukan puasa. Kan namanya emang latihan puasa. Iya, latihan puasa gitu ya. Nah dia Ustazah, mampunya sampai jam 10, ya sudah. Nggak usah pakai bilang nanti diterusin lagi jadi puasa gitu, enggak. Gitu, ya tapi dia harus tetap jangan makan terus gitu ya. Ibadah yang lain, sholat, apa yang lainnya ya ikut. Tapi tadi di saat genting dia jam 10 udah nggak kuat, ya kita silahkan aja buka. Terus juga kalau misalnya bisa lewat jam 10, nanti jam 2. Tahapannya gini, minggu pertama memang jam 10, jam 12. Nah minggu kedua jam 12 sampai jam 2 itu ya. Nanti tahapan minggu ketiga jam 2 sampai jam 4. Nah minggu yang terakhir biasanya bisa sampai maghrib. Karena sudah terlatih bertahap dan nggak kaget gitu ya. Karena kalau tiba-tiba dari awal udah sampai maghrib, kita juga nggak tahu ya bagaimana kondisi kesiapan tubuh anak-anak ketika mereka berpuasa. Jadi bilangnya latihan puasa gitu ya Ustazah? Iya, latihan puasa. Tapi pahalanya sama, mendapatkan yang sama dengan orang yang berpuasa. Iya, terus kalau misalnya dia nanya, terus kita setelah itu puasa lagi mah gitu. Ini kita puasa nggak nih mas setelahnya, apa kita boleh makan seenaknya mah Enggak, gitu? ya saatnya dia makan, tapi tadi tidak di depan orang yang berpuasa dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ini hanya sekedar kamu menguatkan badan, karena udah lemes, nggak berdaya, makan untuk menguatkan badan supaya dia bisa ibadah lagi misalnya. Ibadah anak-anak ya ibadah mungkin belajar, ibadah sekadar sholat ya, yang mungkin bisa bareng-bareng sama kita. Tapi tidak menjadikan dia kalau udah buka makan apa aja boleh, jam berapa aja. Kan ibu masih puasa, bapak puasa, kakak puasa. Tidak boleh makan di depan orang yang sedang berpuasa, menghormati. Nanti kalau dia di luar kan jadi terbiasa lagi puasa ya, dia jadi malu kan mau makan di depan temennya yang sedang puasa. Misal ya gitu, kalau di sekolah biasanya anak-anak nih, anak-anak TK kan ya. Walaupun nggak semua anak TK udah belajar puasa ya. Betul, Begitu Ustazah. Mbak Yuki. Insya Allah. Baik ya, insya Allah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya bagaimana pemaparan dari Ustazah Eti. Nah mungkin terakhir nih Ustazah, closing statement dari Ustazah bagaimana agar menjadi gitu tambah semangat gitu ya para ibu-ibu untuk mengamalkan ilmu pada kesempatan hari ini. Silakan Ustazah. Ya, ini ya tips-tips saja ya buat ibu-ibu sekalian yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa satu adalah memberikan pemahaman ya tentang puasa, juga memberikan pemahaman tentang keutamaan-keutamaan puasa yang sebelumnya sudah kita sosialisasikan dari jauh-jauh hari tentang betapa hebatnya, betapa kerennya Ramadan itu. Kemudian juga bagaimana kita mengajak anak berpuasa, mengenalkan bagaimana ada sahur, ada buka, ada sholat tarawih. Nah, kemudian juga bagaimana kita melakukan puasa itu secara bertahap ya, tidak memaksakan langsung maghrib. Lihat bagaimana kemampuan dia di dalam melakukan ibadah puasa itu. Dan tadi jangan lupa bahwa setiap anak yang memiliki prestasi dari ibadah yang dia lakukan, kita harus mengapresiasi, memberikan hadiah. Tidak harus barang atau materi, tapi bagaimana mereka merasa diberikan apresiasi yang lebih dengan pelukan, dengan pujian. Dan kalau bisa nggak cuma kita, tapi semua orang yang ada di sekitarnya yang memberikan pujian.
Dan tadi mudah-mudahan hikmah dari kita melakukan puasa, pelatihan puasa pada anak-anak, ya secara IQ, secara EQ, secara spiritual question semuanya bisa didapat. Ya, mungkin itu Mbak Yuki ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu sekalian di rumah dan bisa dilakukan. Amin, semoga mudah ya untuk dilakukan. Hari ini kesempatan hari ini insya Allah sampai di sini Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, tadi ada yang kelewat. Nah, ternyata gitu ya di setiap kajian berserinya Yamani ada giveaway. Nah, sahabat Yamani bisa follow IG kami gitu ya di bawah ini. Kemudian juga bisa ikut WhatsApp grupnya. Nah, di situ nanti ada giveaway, ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya tadi ketinggalan, boleh diulang lagi gitu ya. Nah, untuk bisa apa? Untuk bisa menjawab giveaway ini dan lumayan banget nih nanti hadiahnya bisa ya? dikirim langsung ke rumah sahabat Yamani, insya Allah. Nah, kemudian juga kalau yang ingin infak gitu ya, ada di VA di bawah ini juga gitu ya, insya Allah untuk menambah keberkahan ya ilmu yang kita dapatkan pada hari dakwah ya, ini, insya dakwah. Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.